Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Alia Zaida dengan NIM 210910201012 dari kelas Governance Digital B1.3. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Syukran Makmun, yakni mengenai analisis kebocoran data peserta BPJS Kesehatan dalam SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Baik, yang pertama di sini ada topik atau isu yang saya ambil, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui United Nations UN e-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Hal ini terlihat dari kurang lebih adanya 24.000 aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah atau kementerian lembaga untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, penerapan konsep pemerintahan digital ini dihadirkan untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Tapi di sisi lain, adanya kebocoran data pribadi yang sifatnya sensitif maupun tidak, sampai saat itu masih menjadi momok yang mengganggu bahkan mengancam keamanan digital. Bahkan data-data pribadi masyarakat di Indonesia itu banyak yang diperjualbelikan dalam pasar gelap digital untuk berbagai kepentingan. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2021 terdapat 279 juta data penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan diperjualbelikan di situs rightsforum.com. Nah, selanjutnya masuk pada analisis dan kritisasi isu. Data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan itu diduga bocor dan diperjualbelikan di situs rightsforum.com seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, data tersebut itu mencakup mengenai nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji. Nah, data tersebut itu diduga dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Codes. Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Ada 1 juta contoh data gratis yang bisa diuji. Dari total 279 juta data itu, 20 jutanya itu memiliki foto personal. Jadi ada foto pribadi penduduk Indonesia di antara 20 juta data tersebut. Nah, kemudian ada 3 masalah penting yang harus kita jadikan landasan berpikir dalam menganalisis mengenai kebocoran data ini. Pertama, regulasi hukum yang memberikan perlindungan data pribadi di ruang digital saat terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan itu belum ada atau belum disahkan. Jadi sebenarnya regulasinya ini sudah dibahas rancangan undang-undangnya oleh DPR sejak tahun 2012, cuman baru kemarin disahkan. Jadi ketika kebocoran data ini terjadi pada tahun 2020, itu belum ada regulasi hukumnya. Yang kedua, tidak ada lembaga yang berwenang dalam otoritas pelaksana perlindungan data pribadi. Jadi ketika kita mengalami kebocoran data, kita hanya bisa lapor polisi, kemudian polisi mencari siapa pelakunya. Sedangkan instansi yang tempat di mana data itu ada tidak mendapatkan sanksi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat terkait upaya perlindungan data pribadi. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap remeh mengenai data pribadi yang mereka masukkan atau input ke dalam aplikasi yang mereka gunakan. Seharusnya pemerintah bisa bersikap tegas dan berani dalam merespon kebocoran data. Tidak hanya menghukum kertasnya, tapi pemerintah juga harus menghukum instansi yang tidak becus mengelola data. Nah, alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan, pertama, pemerintah itu harus konsisten dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan setelah dibahas sejak 2012 lalu. Kedua, pemerintah harusnya bisa memberikan sosialisasi dan peningkatan literasi digital untuk menyadarkan bahwa adanya kebocoran data di masyarakat itu berbahaya, di mana data mereka bisa diperjualbelikan di situs internasional. Yang ketiga, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN harus melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan menetapkan standar pengamanan data yang harus diikuti oleh para instansi pengelola data. Nah, mengenai infrastruktur kesiapannya itu bagaimana untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah terluar. Jadi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Jadi, dari 83.000 desa itu 12.000-nya masih belum ada akses internet 4G. Dan diidentifikasi pula dari 500.000 lebih pusat pelayanan publik masih ada 150.000 titik layanan yang belum ada akses internet memadai. Jadi kita memiliki 24.000 aplikasi pelayanan publik, bahkan ada 500.000 lebih pusat pelayanan publik, tapi tidak semuanya itu memiliki akses internet, kan sama saja tidak ada penggunanya.
Nah, walaupun saat ini belum semua wilayah Indonesia itu dapat menikmati teknologi digital, tapi pemerintah memiliki komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi digital di daerah yang terluar atau belum terjangkau. Hal ini tercermin dalam fokus rencana strategis atau Renstra Kominfo tahun 2020 sampai tahun 2024, bahwa di mana Kominfo akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK untuk daerah pelosok yang tercermin dalam Pagu Definitif Tahun Anggaran atau TA 2021 sebesar 11,1 triliun. Baik, itu tadi jawaban saya mengenai tugas mata kuliah dari Bapak MJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.